Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi haqqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita, sehingga kita dapat mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan dengan melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sekaligus kita tidak pulang setelah salat subuh dan berniat i'tikaf di masjid, karena ini merupakan di antara amalan yang memang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk beriktikaf di masjid. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kebodohan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara melaksanakan tata ibadah ini dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya manusia yang paling khawatir di saat manusia nanti umatnya akan menyeberangi sirat, beliau itu berdiri di sebelah kanan sirat sehingga beliau bisa menghalau orang-orang untuk tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Begitulah pedulinya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga beliau sangat khawatir akan kondisi umatnya, bahkan pada saat umatnya itu akan melewati titik di mana titik tersebut di bawahnya terdapat neraka jahanam. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, ini adalah bulan Rajab, di mana bulan ini baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak berpuasa. Ini salah satu di antara bagaimana kita membuktikan bahwasanya kita betul cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan cuma bilang cinta Nabi, akan tetapi yang diikuti hanya dalam hal poligami, ya, ikut sunnah Nabi. Dalam hal apa? Poligami, yang lain tidak ada. Ini bahaya sekali. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah yang saya hormati, tentu imam syid, tentu imam kampung, tentu imam rawatib, pengurus masjid, dan seluruh aparatur desa yang dimuliakan oleh Allah dan jemaah yang saya cintai, ayah bunda yang saya cintai. Baik, pada subuh yang berbahagia ini merupakan subuh yang ke-50 Pak Haji Amri. Kita membahas tentang sirat. Di dalam Al-Quran lebih dari 40 kali kata-kata sirat itu diulang. Bayangkan, ini menunjukkan bahwasanya jalan tersebut ini adalah sesuatu yang memang penting yang harus kita ikuti. Kenapa? Kalau seandainya jalan tersebut tidak kita ikuti sewaktu kita hidup di dunia, maka sirat di hari akhirat itu tidak akan pernah bisa dilalui oleh manusia tersebut. Pasti dia akan tergelincir. Kenapa? Dalam beberapa hadis itu akan dijelaskan bahwasanya titik nanti di hari akhirat itu sirat itu jauh lebih tipis daripada sehelai rambut dibelah 7, ya.
Itu dalam sebuah hadis. Nah, dalam riwayat yang lain dia akan disampaikan bahwasanya titik itu setajam mata pedang. Pedang itu sisi yang tajamnya itu begitulah tajamnya. Dan sisi yang lain, hadis yang lain juga mengatakan bahwasanya sirat tersebut dia sangat licin, lagena gemuk. Semua orang akan tergelincir apabila dia tidak mempunyai amalan. Maka sangat wajar di saat Al-Quran menjelaskan dan mengulangi kata-kata sirat itu lebih dari 40 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan sesuatu yang disebut berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan sesuatu yang itu penting, sesuatu yang memang itu harus menjadi tanbih kepada kita, harus menjadi perhatian kepada kita semuanya, bahwasanya ini merupakan harus kita tekuni bersama-sama. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Tanpa Allah, apabila seseorang hidup tanpa Allah, min dunillah fahduhum, maka dia itu akan diantarkan ila siratil jahim, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Gambaran yang dianggap ibaratkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwasanya perjalanan setelah kita dibangkitkan di yaumil mahsyar dan kita menuju perjalanan pada yaumil mahsyar, dan pada saat itu setelah kita dihisab, dan setelah dihisab maka kita akan menuju menyeberangi jembatan. Jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Nah, apabila min dunillah, apabila seseorang manusia tersebut hidup bukan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka mereka itu akan digelincirkan langsung ke dalam neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam? Yang berada di bawah sirat tersebut, di bawah jembatan tersebut adalah neraka jahanam yang sangat gelap gulita. Jangan terbayang oleh jemaah dan ilustrasi di YouTube yang dibuat oleh orang-orang bahwasanya sirat itu di bawahnya merah membara. Salah. Sirat itu memang gelap gulita. Nanti kita akan bacakan hadis bagaimana seseorang itu akan menyeberangi sirat. Dia itu akan mempunyai nur, cahaya. Cahaya itu sangat tergantung dengan amal seseorang. Ada yang cahayanya itu seperti gunung. Ada orang yang cahaya yang paling sedikit itu seperti sente, bacut agak itu. Habis mati lilau, hanya liga, rubah li, gubudah li, gerheg li. Ini bagaimana kondisi yang memang keadaan seperti ini akan dirasakan oleh manusia nanti. Kalau mereka hidup min dunillah, kalau mereka hidup tanpa dengan petunjuk dari Allah, maka mereka itu akan langsung jatuh ke dalam neraka jahanam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir ini sudah pasti tanpa ada sensor lagi, langsung cemplung dia, nggak bisa menyeberangi sirat. Kenapa? Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang tidak mengambil Allah sebagai pedoman hidupnya, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tidak menjadikan Allah sebagai yang disembahnya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ka'ab bin Ahbar menjelaskan bahwasanya di dalam surat Maryam ayat 71 Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Nah, di saat ayat ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya pengertian wa in minkum, ya, tidak ada satupun daripada kalian, menandakan semua di antara kita, semua manusia, wa in minkum illa wariduha, ya, kecuali memang kita itu akan melewati jembatan tersebut. Ini sudah menunjukkan bahwa ini pasti
siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun hidup kita, ini pasti kita akan melewati jembatan tersebut. Jembatan tersebut kita akan lewat. Illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Inilah fungsinya kenapa kita mengaji tentang wa'dul haq, janji pasti. Supaya apa? Supaya kita tahu bocorannya, bahwasanya kita selalu diingatin oleh Allah, kita akan melewati jembatan tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Bahwasanya sesuatu itu pasti dan itu adalah ketentuan dari Tuhan. Kita akan melewati jembatan tersebut. Ini Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ka'ab menjelaskan bahwasanya yang akan dilewati oleh manusia tersebut adalah sirat, jembatan tersebut. Nah, bagaimana jembatan tersebut? Mari sama-sama kita melihat hadis dalam Sahih Bukhari yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadribul jisru jahannam, dan dibentangkan jembatan jahannam. Ini adalah fase apabila seseorang setelah dia dihisab, dia akan melewati jembatan jahanam. Di bawahnya itu adalah neraka jahanam yang hitam, gelap gulita dan panas. Nah, setelah melewati jembatan ini, sirat ini, maka orang nanti akan melewati jembatan yang lain-lain. Itu yang dinamakan dengan qantarah. Qantarah ini adalah jembatan setelah sirat. Orang-orang yang memang sudah tergelincir terlebih dahulu, ya, dia itu akan jatuh langsung ke dalam neraka jahanam. Nah, seseorang dalam hadis, saya lihat nanti dalam hadis Bukhari, seseorang yang apabila dia sudah lewat, ya, setelah perjuangan yang sangat luar biasa itu, dia lewat, dia akan mengucapkan kepada Allah, ya Allah, sungguh nikmat yang Engkau berikan kepadaku, ya, dan nikmat itu belum pernah Engkau berikan kepada orang-orang yang lain sebelumnya. Ini merupakan ucapan seseorang yang memang dia sudah melewati sirat tersebut, baru lewat sirat, ya, belum lagi lewat qantarah, qanatir. Ada dua fase dan ini nanti akan kita bahas juga. Ada jembatan apa lagi, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan kubri atau qanatir atau jembatan juga. Jembatan ini adalah untuk menyelesaikan semua urusan-urusan seperti urusan salat, urusan zakat, dan jembatan yang terakhir yang harus dilewati oleh manusia itu adalah qanatir madlamah. Kita akan bahas nanti satu persatu tentang jembatan-jembatan tersebut setelah kita membahas tentang sirat. Wa yudrabul jisru jahannam, dan dibentangkan jembatan jahanam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yujir, dan saya adalah orang yang pertama yang akan melewati jembatan tersebut. Jangan terbayang apakah Rasul itu seperti Pak bagaimana, dan tentu beliau sangat mudah untuk melewati jembatan tersebut, ya. Wa du'a Rasul yauma idzin. Nah, coba bayangkan, Rasul itu sangat mencintai kita, sampai-sampai Rasul itu saat beliau sudah melewati itu dan beliau mendoakan kepada kita, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Nah, ini segini cintanya Rasul dan perhatiannya Rasul kepada kita. Apa yang harus kita buktikan bahwasanya kita ini cinta kepada Rasulullah SAW? Ini sebenarnya bagaimana pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Paling tidak, ya, para ulama itu mengatakan paling tidak kita itu memang harus berselawat minimal 100 kali, minimal, paling tidak sebagai bukti kita, dan itu selawat itu untuk kita. Kenapa? Karena di antara nanti yang akan didoakan oleh Rasulullah SAW itu adalah kita. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah. Niatkan sewaktu kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Nanti di antara yang termasuk di dalam doa tersebut adalah kita. Ini sebenarnya. Wabihi kalibun mislu syaukin sa'dan, dan di atas jembatan tersebut ada besi, ya,
Ada besi seperti duri, mithlu syauki sa'dan, seperti duri sa'dan. Maka pada saat itu Rasul menanyakan kepada para sahabat, amma ra'aitum syauka sa'dan, apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Ya. Qalu bala ya Rasulullah, ada wahai Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syaukin sa'dan ghaira annaha la ya'lamu qadara idhamiha illallah. Bahwasanya duri sa'dan itu adalah duri yang memang bengkok, ya. Bengkok, dan apabila nanti orang tergelincir, dia itu akan jatuh tertusuk, ya. Dan ini adalah bentuk kengerian dan kedahsyatan dari sirat saja, dari jembatan saja itu sudah dahsyat apabila seseorang tersebut tidak mempunyai amal. Fatakhtakhun nasa bi'amalihim, ya. Maka pada saat itu manusia itu akan sangat tergantung dengan amalnya. Ini yang paling penting. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah merasakan bahwasanya kita akan hidup 1000 tahunnya. Ada sebuah pepatah, bukan hadis ya, yang dikatakan bahwasanya iman di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu itu mempunyai hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Ini bukan hadis. Orang sering mengatakan sebuah hadis, bukan. Dan kita sudah mencari takhrij dari perkataan tersebut, tidak ada di dalam hadis. Nah, bagaimana dimaksud dengan berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selama-lamanya? Jangan pernah putus asa. Berapa banyak di antara kita yang melakukan usaha, gagal, terus berusaha. Kenapa? Karena kita masih mempunyai kesempatan untuk terus bangkit. Sampai nanti Allah akan berikan kesuksesan terhadap usaha yang kita lakukan. Berapa banyak orang yang dulunya misalnya dia jualan-jualan kecil-kecil, tidak pernah dia bangkit. Tiba-tiba Allah memberikan sebuah keberkahan kepada dia. Langsung dia meningkat drastis usahanya. Kenapa? Karena kita mempunyai prinsip wa'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abad. Berbuatlah untuk kehidupan duniamu, maka kamu itu seakan-akan hidup selamanya. Tidak pernah putus asa. Gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali, coba lagi. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu itu akan mati esok. Alah beul jak semang subuh. Tengah subuh hendang lum lai lum jak abud. Sudah pasti kita ada umur lagi besok pagi. Tidak ada yang tahu. Maka kerjakanlah setiap kebaikan untuk akhiratmu, kerjakanlah secepatnya. Jangan pernah menunda-nunda. Ingat, di dalam hadis ini, fatakhtakhun nas bi'amalihim, dan manusia itu sangat tergantung dengan kondisi amalnya di saat mereka akan melewati sirat. Apabila manusia tidak mempunyai amalan, maka dia itu akan merangkak. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita merangkak di jalan aspal panas saja itu sudah capek, apalagi merangkak di atas titik yang tajamnya setajam pedang, yang licinnya melebihi daripada bak pinang ibu gemuk pada 17 Agustus. Nah, ini gambaran-gambaran bagaimana suasana susahnya kalau seandainya kita tidak mempunyai amal. Tapi kalau seandainya kita mempunyai amal, maka kemudahan itu akan terjadi kepada seseorang itu. Ada yang orang itu lari dan menyeberangi jembatan itu seperti burak. Sampai dengan hari ini kita tidak tahu burak itu seperti apa, kecuali memang di dalam karton-karton yang ditulis dalam lukisan. Ya. Inilah sebuah kendaraan yang sangat canggih yang digunakan, melebihi daripada tub. Ya. Tub itu ada sebuah kapsul yang bisa melesat cepat, tapi ini lebih daripada itu. Ada orang yang menyeberangi sirat itu digambarkan, insyaallah akan kita bacakan hadis ke depan. Itu seperti orang rihul mursalah, seperti angin, bawa angin.
Ada yang seperti orang naik kuda, ada orang seperti burung yang terbang, ada orang merangkak. Ini kondisi-kondisi seseorang nanti pada saat dia akan menyeberangi jembatan. Insyaallah kita akan bacakan hadis-hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.